Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Udon Kyankun Martial Universe season 5 episode ke-9. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita sebelumnya, di mana Lindong telah mendapatkan kunci rahasia kuno yang ternyata sejak awal telah diincar oleh Mu Hongling yang menyembunyikan kekuatannya. Untung Lindong dapat mengakali amba-amba licik itu dengan simbol leluhur pelahap dan akhirnya tetap mendapatkan kendali atas domain kunci kuno. Namun ternyata masalah Lindong belum selesai karena pemuda batu suci itu hampir saja kerasukan oleh jurik pemilik kunci kuno terdahulu kalau saja Lindiao tidak mengambil tindakan dan mengusir si jurik sehingga Lindong dapat menelannya ke dalam simbol leluhur. Nah, di episode kali ini kita akan melihat kemarahan Lindong karena Moling ditangkap oleh Kekaisaran Tebing Iblis yang bahkan melibatkan senior kedua mereka yang memiliki kekuatan ranah Nirvana 1 Yuan. Gimana cerita selengkapnya, langsung aja kita terobos. Seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya bahwa setelah melahap si jurik dalam simbol leluhur pelahap dan mendapatkan kekuatan master simbol surgawi, Lindong pun bergegas kembali ke dunia luar, utamanya untuk memastikan bahwa apakah Kekaisaran Tebing Iblis sudah pergi atau masih memburunya seperti sebelumnya. Nah, begitu keluar dari celah spasial domain kunci kuno, Lindong melihat reruntuhan lembah granit guntur sudah sepi, membuatnya berpikir bahwa seperti Kekaisaran licik itu sudah menyerah dan pergi dari lembah sebelum pemilik batu suci itu melihat pedang Moling tertancap di altar dalam keheningan. Lindong hampir saja menebak apa yang terjadi dengan sempurna ketika pemuda klan Lin itu memasukkan sejumlah energi ke dalam pedang dan memunculkan pesan yang ditinggalkan oleh Chenmu di dalamnya. Tuan muda Kekaisaran Tebing Iblis itu meminta Lindong untuk pergi menuju kota Tebing Iblis dengan membawa kunci rahasia kuno dalam 5 hari, dan apabila pemuda itu tidak melakukannya maka Chenmu dapat memastikan bahwa Moling akan kehilangan nyawanya. Lindong tidak berpikir terlalu lama ketika langsung memutuskan bahwa mereka akan menuju kota Tebing Iblis sekarang juga dan langsung mengirimkan Lindiao untuk mencari tahu keberadaan Moling. Lindong menemukan bagaimana Moling dalam kondisi terikat lagi digebukin sama Antek, Dajjal Kekaisaran Tebing Iblis alias Lipan. Baru setelah cukup lama Lipan melakukan penggebugan, Chenmu memintanya berhenti sejenak sebelum kemudian mengungkapkan rasa prihatin kepada Moling karena tampaknya Lindong sama sekali tidak mempedulikan keselamatan rekannya tersebut. Namun bukannya marah atau kecewa, Moling justru menatap tajam kepada Chenmu sambil meminta tuan muda Kekaisaran Tebing Iblis itu untuk berhenti menghasutnya. Nah, belum sampai Chenmu menjawab perkataan Moling, seorang murid Kekaisaran Tebing Iblis tergopoh-gopoh melaporkan bahwa murid-murid Kekaisaran mereka baru saja dibantai oleh harimau darat ketika berburu. Mendengar ada harimau darat yang kuat disebut-sebut, Chenmu langsung memutar beberapa skenario di otaknya dan meminta Lipan untuk melakukan pemeriksaan. Besar kemungkinan harimau darat yang dimaksud memiliki hubungan dengan Lindong, dan oleh karena itulah Chenmu meminta Lipan untuk tidak mengacau lagi. Di sisi lain, Lindiao yang sejak tadi telah menguping buru-buru kembali ke sisi Lindong menjelaskan bagaimana keadaan Moling, juga tindakan pangeran ketiga Kekaisaran Yan besar itu yang sangat setia kawan, serta memberitahu Lindong tentang rencana Kekaisaran Tebing Iblis mengirim Lipan dan beberapa murid untuk menangkap si harimau darat. Baru beberapa saat Lindiao memberitahu Lindong tentang situasinya, beberapa berkas cahaya melesat dari dalam kota Tebing Iblis dan membuat pemilik batu suci itu menyunggingkan senyuman kecil seolah dia telah memiliki cara untuk memberi Lipan dan kawan-kawan pelajaran hari ini. Lindiao hanya menggedikan bahunya ketika mengikuti Lindong dengan semua rencananya. Sementara itu Lipan yang sedang melintasi pegunungan Tebing Iblis baru saja meminta junior-juniornya untuk meningkatkan kecepatan agar mereka segera tiba di hutan iblis. Tapi tiba-tiba
Tapi tiba-tiba saja Lipan merasa dirinya telah menubruk sesuatu yang sangat keras dan hal itu membuatnya tampak begitu marah ketika berusaha untuk mengungkapkan benda macam apa yang sebenarnya baru dia tabrak. Ketika itulah Lipan menyebarkan kekuatan Yuan dan berhasil mengungkapkan sebuah penghalang mental luar biasa besar yang menutupi seluruh akses menuju hutan iblis. Lipan dan semua antek-antek Dajjal Kekaisaran Tebing Iblis langsung terpana ketika menyaksikan ada seseorang yang bisa membentuk penghalang mental skala besar dan berpikir bahwa satu-satunya ahli yang bisa melakukan hal luar biasa seperti ini setidak-tidaknya adalah seorang master simbol surgawi. Karena merasa tidak pernah menyinggung seorang master simbol yang begitu kuat begini, Lipan pun berusaha untuk menenangkan diri dan mengajak siapapun pemilik penghalang mental ini untuk berbicara dengannya karena sepertinya telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Namun belum sampai Lipan mendapatkan jawaban atas tawaran negosiasi tersebut, antek Dajjal Kekaisaran Cahaya Suci itu sudah lebih dulu dikejutkan dengan kemunculan Lindong dari balik tubuhnya. Dan lagi-lagi sebelum Lipan bisa mengambil tindakan apapun, Lindong sudah menyapunya dengan ledakan guntur yang menggoncang seluruh pegunungan. Sementara itu Shenmu yang sudah menunggu Lindong di tembok luar kota tebing iblis tampak mulai kehilangan kesabaran dan meminta Moling untuk berdoa agar temannya itu datang dengan membawa kunci kuno. Namun bukannya menuruti apa yang dikatakan Shenmu, Moling justru menyesalkan harapan Tuan Muda Kekaisaran Tebing Iblis yang ternyata tidak terwujud itu dan membuat Shenmu habis kesabaran hingga berencana untuk menghabisinya saat ini juga. Namun tepat ketika Shenmu hendak melakukan hal itu, seorang murid Kekaisaran Tebing Iblis muncul dari gerbang masuk dalam kondisi terluka sebelum mengabarkan bahwa Lipan dan kawan-kawan telah ditangkap dan Lindong meminta Moling dibebaskan sebagai pertukaran. Betapa emosinya Shenmu ketika mendengar kabar ini, namun dia juga tidak bisa membiarkan Lipan ditangkap begitu saja karena pemuda itu merupakan junior yang menjanjikan. Karena itulah Lipan memerintahkan agar juniornya membawa beberapa orang dan menemui Lindong bersama dengan Moling di hutan iblis. Sementara itu Lindong lagi nyantuy duduk di atas pohon ketika melihat beberapa kilat cahaya melintasi langit sebelum kemudian menjelma menjadi rombongan Shenmu dan Kekaisaran Tebing Iblis yang langsung melemparkan Moling dengan kejam ke arah tanah hutan. Lindong memandang tajam kepada Shenmu, sementara yang ditatap dengan tajam dengan malas berkata bahwa dia telah membawa Moling seperti yang Lindong mau, sebelum tiba-tiba malah memuji kekuatannya dan menyebut Lindong sebagai pemuda yang memiliki kemampuan menjanjikan. Karena itu Shenmu juga sebenarnya tidak berniat memperpanjang masalahnya dengan Lindong, dan selama pemuda itu mau menyerahkan kunci rahasia kuno, maka Kekaisaran Tebing Iblis akan melupakan dendam mereka di masa lalu dan mengundang Lindong sebagai tamu kekaisaran untuk mendapatkan perlakuan murah hati. Sok keras. Namun bukannya merespon penawaran Shenmu dengan positif, Lindong malah menggerekankan kisah mentalnya yang ada di sekeliling Lipan dan kawan-kawan hingga membuat junior Shenmu itu menangis ketakutan dan minta diselamatin. Shenmu menunjukkan ekspresi gelap di wajahnya ketika melihat Lindong benar-benar mengabaikan penawarannya sebelum kemudian memberikan perintah agar Moling dibebaskan. Tepat ketika Moling dibebaskan, Lindong pun turut melepaskan Lipan yang langsung berlari menghadap abangnya dengan ekspresi takut. Setelah memastikan Moling baik-baik saja, Lindong pun berencana untuk segera pergi dan pamit undur diri sebelum tiba-tiba saja Shenmu membentuk tabir pelindung di sekitar mereka. Lindong menyaksikan tabir pelindung yang menyebar dengan tatapan tajam karena toh sejak awal dia juga udah menduga kalau Shenmu tidak akan mungkin membiarkannya pergi begitu saja. Karena itu Lindong segera berbalik dengan ekspresi acuh tak acuh dan membuat Shenmu buru-buru mengangkat sejumlah besar batu di hutan dan melemparkannya ke arah Lindong dengan kejam. Namun Lindong sama sekali tidak bergeming ketika melihat batu-batu terlempar ke arahnya dan justru menyelimuti batu-batu besar itu dengan
dengan kekuatan mental hingga membuatnya berhenti bergerak. Sebelum Chenmu memahami apa yang terjadi, Lindong justru telah mengembalikan batu-batu itu kepada si empunya dan membuat Chenmu bertanya-tanya kenapa kekuatan mental Lindong bisa menguat seperti ini. Baru setelah itu Lipan menjelaskan bahwa kekuatan Lindong sekarang telah berkembang menjadi master simbol surgawi karena pemuda itu menyerap kekuatan pohon roh simbol yang dulu diperebutkan di reruntuhan lembah granit guntur. Mendengar itu Chenmu menjadi semakin marah dan justru berambisi untuk menunjukkan kepada Lindong bahwa meskipun pemuda itu telah menjadi master simbol surgawi, bekal semacam itu masih belum cukup kalau dibuat untuk menyombongkan diri di hadapan praktisi ranah nirpana. Tanpa banyak babi bu, Chenmu menarik keluar pedang iblisnya dan menyerbu ke arah Lindong yang juga telah bersiap dengan tombak tulang buaya surgawinya. Suara benturan antara dua senjata tingkat tinggi menggema memenuhi hutan ketika Lindong dan Chenmu sama-sama mengayunkan senjata mereka dan berubah menjadi dua cahaya yang saling bertubrukan berkali-kali. Sementara Lipan dan kawan-kawan sibuk bersorak untuk senior mereka, Moling justru menatap penuh kekaguman karena dilihat dari manapun Lindong sebagai ahli manifestasi menjadi jauh luar biasa karena berhasil baku hantam melawan Chenmu dengan seimbang. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Moling, Chenmu pun menjadi agak kesal karena Lindong mampu menandinginya dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, sehingga Tuan Muda Kekaisaran Tebing Iblis itu pun mengeluarkan teknik tebasan patung iblis tak terbatas. Seketika sebuah bayangan patung gelap raksasa muncul di balik tubuh Chenmu dan mengayunkan pedang kuat-kuat ke arah Lindong dengan kejam. Namun sekali lagi Lindong tidak menunjukkan wajah tertekan sama sekali dan melepaskan segel angin guntur untuk membendung tebasan tersebut sebelum meledakkannya hingga membuat Chenmu kaget bukan kepalang. Belum sampai Chenmu memahami apa yang terjadi, Lindong sudah berkedip muncul di hadapannya sambil mengayunkan pukulan full power yang senyata-nyatanya mampu menghancurkan pedang iblis Chenmu menjadi berkeping-keping. Tubuh Chenmu terhempas dari udara dan dikirim menabrak tanah hutan dengan keras sebelum kemudian Lindong menyebut bahwa Chenmu dan antek-anteknya tidak akan bisa menghalanginya untuk pergi. Chenmu yang kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun langsung memerintahkan semua orang untuk mengeroyok Lindong, namun tepat ketika Lipan mengambil tindakan, mereka langsung dilahap oleh kekuatan pusaran segel angin guntur Lindong sebelum akhirnya dihempaskan dengan begitu menyedihkan. Setelah mengalahkan semua antek Dajjal Kekaisaran Tebing Iblis, Lindong pun mengajak Moling untuk pergi meninggalkan hutan. Tapi ternyata upaya Lindong untuk pergi tidak dapat berjalan dengan lancar karena hanya dalam beberapa detik yang singkat sekarang gantian Lindong yang dihempaskan oleh kekuatan seorang murid senior Kekaisaran Tebing Iblis bernama Sisuan yang memiliki kekuatan ranah nirpana 1 yuan. Chenmu tampak malu sekaligus senang melihat bala bantuannya datang, sementara Sisuan memasang wajah serius karena dia telah menyembunyikan napas spiritual, namun Lindong masih dapat menemukannya sehingga berhasil menghindari serangan fatal yang baru saja dia lepaskan. Tanpa bisa dicegah, Lindong pun harus lanjut baku hantam dan kali ini akan menjadi pertempuran yang menyulitkan karena Sisuan sebenar-benarnya adalah ahli terkuat yang pernah dia lawan sampai saat ini. Karena melawan seorang ahli nirpana 1 yuan, Lindong merasa tidak bisa bertarung sambil melindungi Moling dan akhirnya meminta pangeran ketiga kekaisaran yang besar itu untuk pergi lebih dulu bersama Shoyen. Moling pun juga sadar akan kekuatannya sendiri dan menuruti yang Lindong katakan daripada jadi beban, dimana baru setelah Moling pergi, Lindong pun menyusul rekan-rekannya dan meninggalkan pegunungan Tebing Iblis. Namun sayang upaya pelarian itu masih tidak berjalan lancar, dimana Sisuan dengan kekuatan nirpana 1 yuannya berhasil mengejar Lindong dengan cepat sebelum kemudian melemparkan bola-bola energi yuan yang berhasil menjatuhkan Moling dan Shoyen dari udara.
Tidak selesai sampai di situ, Sisuan juga menghancurkan tebing di atas Moling dan hampir saja mengubur pemuda itu hidup-hidup kalau Lindong tidak datang untuk menyelamatkannya. Belum puas memberikan pelajaran kepada Lindong, Sisuan pun terus menyerang Lindong bertubi-tubi dan memaksa pemuda itu untuk mengaktifkan perubahan kera iblisnya. Namun bahkan setelah Lindong mengaktifkan perubahan kera iblis, kekuatan tempurnya masih berada jauh di bawah Sisuan dan akhirnya mendapatkan bogem penuh cinta kasih yang membuat tubuhnya terhempas menubruk tanah dengan kejam. Lindong. Waduh, akhirnya Lindong ketemu lawan yang lebih OP nih guys. Kira-kira bisakah Lindong melawan Sisuan dengan kekuatan Nirvana 1 Yuannya? Kira-kira strategi apa yang akan digunakan Lindong untuk mengatasi lawan terkuat yang pernah dihadapi tersebut? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi Rama. Di sini pamit atuh ya. Bye bye.